8564942281. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru, dan kali ini saya ingin membuat video praktikum simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme dalam kehidupan sehari-hari melalui dengan kegiatan praktikum. Kali ini saya dibimbing oleh Ibu Tutor, Ibu Siti Zubaida, SPD, MPD. Saya menggunakan alat dan bahan yaitu kamera HP untuk dokumentasi foto atau video, dan di sini ada juga buku untuk pengamatan, untuk mencatat pengamatan praktikum saya, dan ada alat tulis juga. Nah, mari ikuti saya untuk melakukan kegiatan praktikum ini di lingkungan rumah saya. Nah, sebelum saya melakukan kegiatan praktikum, di sini saya ingin menjelaskan apa itu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang berbeda jenis, dan hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Di sini simbiosis terbagi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang saling timbal balik dan saling menguntungkan. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Nah, yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Nah, di sini saya ingin memberi contoh simbiosis mutualisme, yaitu ada lalat dan bunga. Nah, di sini hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ataupun simbiosis mutualisme terjadi ialah lalat mendapat makanan berupa nektar dari bunga, serta bunga merasa terbantu dalam proses penyerbukan saat lebah memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, dan manusia menghasilkan karbon dioksida saat bernapas. Nah, kesimpulannya ialah manusia diuntungkan karena mendapatkan oksigen dan kebutuhan hidup dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida atau CO2 dari manusia serta perawatan hidup. Itulah contoh simbiosis mutualisme antara manusia dan tumbuhan di sekitarnya. Nah, di sini ada simbiosis mutualisme antara cacing dan tumbuhan. Peran cacing ialah menggali tanah sehingga menjadi gembur dan berongga, serta membantu sirkulasi udara dan air dalam tanah dan menghasilkan kotoran humus yang kaya nutrisi untuk tanaman. Nah, peran tumbuhan yaitu mendapatkan tanah yang lebih subur dan mudah ditembus akar, serta akar lebih mudah menyerap air dan unsur hara. Nah, kesimpulannya ialah hubungan simbiosis mutualisme ini terjadi karena cacing diuntungkan karena mendapat makanan dan tempat hidup, dan tumbuhan diuntungkan mendapat tanah yang subur dan gembur. Tumbuhannya ya guys. Ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Contohnya ialah ulat pada jambu tersebut. Nah, di jambu ini ulat mendapatkan nutrisi makanan, namun jambu merasa dirugikan karena jambu kualitasnya menjadi rusak dan busuk. Namun di situ ulat mendapatkan makanan nutrisi untuk bertahan hidup. Nah, contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah antara manusia dan nyamuk. Contoh simbiosis ini terjadi ketika satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Nah, nyamuk menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, khususnya dalam proses perkembangan telur. Dalam hal ini, nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan, sebaliknya manusia dirugikan karena mengalami rasa gatal dan iritasi pada kulit akibat gigitan, berisiko tertular berbagai penyakit seperti demam berdarah atau malaria, serta kehilangan sedikit darah. Kesimpulannya ialah hubungan antara manusia dan nyamuk termasuk simbiosis parasitisme karena nyamuk diuntungkan sedangkan manusia dirugikan.
Contoh parasitisme yang ketiga ialah kutu dan kucing. Penjelasannya ialah kutu adalah parasit yang mendapatkan keuntungan karena menghisap darah kucing sebagai sumber makanan, dan kucing sebagai inang mengalami kerugian seperti rasa gatal, iritasi kulit, bahkan bisa terkena infeksi atau penyakit jika jumlah kutu banyak. Nah, di sini bisa kita lihat kutunya ya guys. Nah, kutu dan kucing termasuk simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama ialah anggrek dan pohon mangga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Penjelasannya ialah tanaman anggrek hidup menempel pada batang atau cabang pohon mangga. Dan anggrek memanfaatkan pohon mangga sebagai tempat tinggal atau penopang agar dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Dalam hal ini, anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup yang tinggi dan akses cahaya yang lebih baik. Namun, pohon mangga tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut, melainkan hanya menempel di permukaannya. Nah, kesimpulannya ialah hubungan antara anggrek dan pohon mangga termasuk simbiosis komensalisme karena hanya anggrek yang memperoleh keuntungan, sementara pohon mangga tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Nah, di sini ada contoh simbiosis komensalisme yang kedua ialah sirih dan pohon lainnya. Penjelasannya ialah tanaman sirih merambat pada batang pohon untuk mendapatkan tempat tumbuh dan memperoleh cahaya matahari. Nah, di sini sirih diuntungkan karena mendapat penopang untuk tumbuh, sementara pohon lain tidak dirugikan karena sirih tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Kesimpulannya ialah hubungan ini termasuk simbiosis komensalisme karena hanya sirih yang diuntungkan, sedangkan pohon lain tidak terpengaruh ataupun dirugikan. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan paku di pohon sawit. Ini merupakan simbiosis komensalisme karena tumbuhan paku mendapatkan keuntungan karena memperoleh tempat hidup atau menempel dan akses cahaya yang lebih baik. Namun, pohon sawit tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan tumbuhan paku tersebut. Jadi, hubungan antara dua makhluk hidup ini adalah hubungan yang disebut dengan komensalisme karena hanya satu pihak yang diuntungkan sementara pihak lainnya tidak terpengaruh ataupun dirugikan. Nah, kesimpulannya ialah simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling hidup berdampingan serta saling berinteraksi di dalam suatu lingkungan. Nah, berdasarkan pengamatan saya, simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, di sini simbiosis mutualisme ialah simbiosis yang hubungan antara dua makhluk hidup saling menguntungkan. Dan yang kedua, ada simbiosis parasitisme di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang lainnya diuntungkan. Nah, yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan ataupun terpengaruh. Dengan demikian, simbiosis menunjukkan adanya keterkaitan antara makhluk hidup yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. I just had to let you know you're